Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas beberapa contoh soal penerapan dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, kita langsung saja ke soal ya. Berapa gram Zn dengan AR65 terbentuk di katoda ya jika kuat arus yang mengalir 5 ampere yang melalui larutan ZnSO4 selama 1 jam. Nah, terlihat di sini di soal ya diketahui ARZN 65 ya. Kemudian kuat arus yang mengalir sejumlah 5 ampere. Lalu waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Ya, kita rubah ke dalam sekon atau ke detik jadi 3600. Nah, yang jadi pertanyaan berapa gram ya, berarti ditanyakan berapa massa Zn yang terbentuk di sini di katoda. Ya. Kita jawab. Nah, kita jawab bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama ya, tulis dulu reaksinya ya, reaksi elektrolisis ya, terutama reaksi yang terjadi di katoda. ZnSO4 mengurai menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Nah, yang terjadi di katoda tentunya adalah reaksi reduksi. Nah, kemarin yang mengalami reaksi reduksi adalah kationnya ya, ion positif, berarti di sini Zn ini mengalami reduksi ya. Nah, reaksinya Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn. Nah, ini yang ditanyakan berapa ini yang terbentuk di katode. Nah, kita bisa langsung masuk ke rumusan ya. W sama dengan AR kali I kali T dibagi N per 96.500. Lihat rumus yang kemarin ya. Langsung kita masukkan AR-nya tentunya ARZN 65 ya. Per N-nya adalah muatan, bukan mol ya, tapi muatan. Muatannya adalah ini. Nah, yang 2 ini adalah muatan. Ya, jadi bagi 2 kali I nya 5 ampere, waktunya 3600 per 96.500. Nah, ya silakan sambil dihitung ya. 65 kali 5 kali 3600 ya, dibagi 2, bagi lagi 96.500. Nah, hasilnya adalah 6,06 gram. Nah, ini ya dengan cara yang pertama. Jadi hasilnya massa Zn yang terbentuk di katoda sebesar 6,06 gram. Itu cara pertama. Lalu cara kedua ya, menggunakan rumus lain ya. Kita ingat di hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang terbentuk di katoda atau di elektroda dalam peristiwa elektrolisis itu tergantung muatan yang mengalir ya dalam peristiwa elektrolisis tersebut. Nah, berarti kita bisa cari muatannya dulu ya. Jadi tergantung muatan. Nah, berarti massa berbanding lurus dengan muatan. Nah, makanya Q-nya kita cari dulu muatannya. Kita punya rumusan Q sama dengan I kali T. Nah, dicari dulu ini. I-nya kita tahu 5 ampere kali T-nya 3600. Ya, kita hitung. 5 kali 3600. Nah, 18.000. Nah, ini satuannya kolom dulu ya. Nah, dari kolom diubah ke Faraday. F sama dengan, nah di kolom ke Faraday tinggal Q per 96.500. Jadi 18.000 kolom dibagi 96.500. 18.000 dibagi 96.500. Nah, dapat 0,1
Faraday ya, atau kita bulatkan 0,19 Faraday. Nah ini ya, jadi dicari dulu ini muatannya ya. Nah kita tahu bahwa 1 Faraday itu sama dengan mol elektron. Nah jadi nanti kita ubah ke dalam mol elektron. Nah masukkan ke reaksi ini ya, di reaksi di katoda Zn SO4 OZN 2 plus 2 elektron menjadi Zn. Nah ya, kita masukkan mol elektronnya. Nah berarti yang tadi yang 0,19 ya, karena ini sama dengan mol elektron ya, 0,19 mol. Nah yang kita carikan ini berapa massa Zn. Nah berapa ini, berapa mol, lihat perbandingan koefisien ya antara elektron dengan Zn1 banding 2, berarti setengah kali 0,19 ya, kita hitung ya, 0,19 dibagi 2 yaitu 0,095 mol. Nah ini mol daripada Zn nya. Nah dari mol dari sini kita ubah ke dalam massa, karena yang ditanyakan adalah massa. Nah kita punya rumusan ya, massa Zn dari mol ke massa N dikalikan AR ya, tentunya di sini AR Zn ya, N nya adalah 0,9095 kali AR Zn 65 ya, kita hitung ya, di sini 6,175 gram. Ya ini hasilnya ya, ya hampir sama ya, 6,06 dengan cara yang pertama ini ya, mungkin di sini dalam pembulatan tadi di sini dibulatkan ya, kalau tidak pakai pembulatan mungkin nilainya tidak jauh berbeda ya. Nah ini ya untuk soal yang nomor 1. Nah lalu soal yang nomor 2, arus listrik sebesar 2 ampere dialirkan selama 100 detik ke dalam larutan tembaga 2 sulfat. Berapa liter gas oksigen yang dihasilkan pada keadaan standar ya? Arus listriknya yang mengalir berarti I nya 20 ampere ya, dialirkan selama 100 detik ya waktunya. Ditanyakan VO2 yang dihasilkan dalam STP. Nah, di sini ditanyakan volume daripada O2. Nah, O2 yang terbentuk ya dari reaksi ini tentunya nanti bisa terlihat terbentuk di mana ya. Kita tulis reaksi elektrolisisnya. Nah, kita langsung jawab ya. Reaksi elektrolisisnya kita tulis CuSO4 ngurai jadi Cu2+ dan SO4 2-. Nah, di katoda yang mengalami reduksi, karena ini logam transisi, berarti logam transisinya langsung Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Itu reaksi yang terjadi di katoda. Sedangkan yang di anoda, anion. Nah, kita lihat anionnya mengandung oksigen. Nah, maka yang mengalami oksidasi di anoda bukan SO4 2-, tetapi adalah air, H2O. H2O ya menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, lihat di reaksi elektrolisis yang menghasilkan O2 ya, karena yang ditanyakan gas oksigen, berarti ini reaksi di anoda. Nah, ini kan yang gasnya. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa ini? Ya. Nah, kita bisa hitung adalah sama seperti di sini ya, yang cara 2 kita hitung Q-nya. Ya, nanti dapat elektronnya disimpan di sana. Ya, jadi menghitungnya cari dulu Q-nya. Q sama dengan I kali T. I-nya adalah 20 dikali T-nya 100. Ya, berarti jadi 2000 kolom. Lalu ubah ke Faraday
ya 2000 dibagi 96.500 ya, bisa dihitung dibagi 96.500. Nah, dapat 0,02 Faraday ya. Nah, kita lanjutkan ya, ganti dulu ini ya. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi Faradaynya kita dapat ya, nilai muatannya adalah 0,02 Faraday. Nah, ubah berarti ini ke mol, ini sama dengan 1 mol elektron ya, maka mol elektronnya 0,02 mol elektron. Ini mol elektronnya. Nah, kita masukkan ke dalam reaksi di anoda tadi ya. Tadi di anoda H2O menjadi 4H+ ditambah O2 plus 4 elektron. Nah, elektronnya kita masukkan di sini ya. Jadi elektron yang mengalir itu adalah 0,02 mol ya. Nah, kemudian yang ditanyakan kan ini ya, berapa volume O2, berarti molnya kita cari. Nah, lihat perbandingan ya antara O2 dengan elektron ya, 1:4. Nah, berarti mol O2 adalah 1/4 kali 0,02. Nah, berapa ini kita hitung ya, berarti 0,02 dibagi 4. Oh, dapat 0,05 mol. Nah, ini adalah mol O2 nya ya. Jadi dicari dari sini, ubah ke mol elektronnya. Nah, yang jadi pertanyaan di soal kan tadi adalah, nah di sini berapa volume O2 yang dihasilkan dalam STP. Nah, berarti dicari VO2 dalam STP. Ingat rumus yang di kelas 10 ya, dari mol diubah ke volume O2 dalam STP, N kali 22,4 liter ya, berarti 0,005 kali 22,4 ya. Kita hitung. Nah, hasilnya adalah 0,112 liter. Nah, ini volume O2 yang terbentuk ya di anoda ya, atau dalam reaksi elektrolisis tersebut. Nah, yang terakhir contoh 3 ya, ini contoh untuk hukum Faraday kedua ya. Ke dalam 2 sel larutan CuSO4 dan AgNO3 yang disusun secara seri, dialirkan arus listrik yang sama dalam waktu yang sama, dan ternyata dapat mengendapkan 8 gram tembaga ya. Jadi massa tembaga diketahui ArCu 63,5 dan ArAg 108. Nah, yang ditanyakan adalah berapa massa Ag yang mengendap ya. Kita tulis massa Cu ya, WCu 8 gram, kemudian ArCu 63,5, ArAg 108. Nah, yang ditanyakan adalah W dari Ag. Nah, di sini berlaku hukum Faraday ya. Kita ingatkan rumusnya gimana? W ya, ini dua larutan yang berbeda ya. Ag dengan Cu ya, Ag dengan Cu. Jadi W Cu kali muatan Cu, NCu dibagi ArCu sama dengan W Ag kali Nag per ArAg.
Nah, kita tinggal masukkan saja ya. Kalau kita masukkan WCU diketahui berarti 8 kali NCU. Nah, NCU ini berapa muatannya ya? Kita bisa tulis dulu di sini ya. Karena ini CuSO4 itu kan mengurai jadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Nah, yang dimaksud dengan muatan Cu adalah ini. Nah, yang positif 2. Ag berapa? Nah, Ag kita uraikan. AgNO3 ini ngurai jadi Ag plus dan NO3 min. Nah, jadi muatan Ag adalah ini. 1, muatan Cu positif 2. Jadi 8 kali NCU. NCU berarti 2 dibagi AR-nya. ARCU 63,5 sama dengan WAG yang dicari, kita tulis lagi WAG kali NAG. Nah, ini 1 ya. Kali 1 dibagi ARAG 108. Nah, kita bisa hitung ini perkalian silang, silakan. Ya. Nah, ini 63,5 kali WAG kali 1. Ya, berarti 63,5 WAG sama dengan 8 kali 2 kali 108. Nah, 1728. Nah, WAG sama dengan 1728 dibagi 63,5. Nah, hasilnya adalah 27,21 gram. Nah, ini adalah massa Ag yang mengendap ya dalam reaksi elektrolisis tersebut. Ini adalah penerapan daripada hukum Faraday kedua. Itu kira-kira silakan kalian pahami ya dari mulai nomor 1 ya, nomor 2 dan nomor ketiga. Nah, nanti kalian bisa coba ya beberapa contoh latihannya ya. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.